Itu kalau saya setting 5%, artinya saya udah kehilangan hampir setengah dari equity saya, dan itu sangat mengganggu mental saya. Ketika saya mengalami hal itu, waktu itu saya ingat sekali makan Indomie aja nggak ada rasanya Bapak dan Ibu. Hidup terasa tidak nyaman. Tidur pun ya Bu ya, kemimpi. Halo Bapak dan Ibu semua, kembali lagi dengan saya Jeremy di channel Trade dan Trading Academy. Dan di video kali ini saya akan membahas strategi trading harian untuk market gold ya. Jadi karena banyak yang request ke saya, Pak tolong dong bagikan strategi trading untuk harian, risk manajemennya seperti apa, dan gimana sih tips dan triknya untuk mengatur risiko harian. Karena resikonya katanya sangat besar ya untuk trading emas itu ya. Nah, saya akan bahas beberapa poin-poin di sini dan membreakdown satu persatu, dan juga memberi langsung strategi yang biasa saya gunakan setiap hari selama beberapa tahun terakhir. Jadi, mari kita fokus ke materi. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwa market gold itu memiliki volatilitas yang cukup tinggi, lebih besar daripada market forex pada umumnya. Misal, jika Bapak dan Ibu membandingkan dengan market forex seperti Euro USD, seperti Pound Sterling, GBP USD, atau membandingkan dengan mata uang yen atau USD JPY, tentunya market gold itu jauh lebih volatile, yang artinya resikonya itu bisa jauh lebih besar jika Bapak dan Ibu salah dalam mengatur risk management. Contohnya seperti ini. Jika market euro dan market pound sterling itu memiliki range harian rata-rata ya, jadi jarak antara tertinggi dan terendahnya mungkin sekitar 50-60 poin, maka di gold selisihnya itu bisa 2-3 kali lipatnya. Misalnya 120 poin sampai 200 poin ya. Ada perbedaan volatilitas market di sini, dan artinya jika Bapak dan Ibu trading di market gold, Bapak dan Ibu berpeluang mendapatkan profit ya berkali-kali lipat daripada trading di market forex karena pergerakannya yang cenderung besar. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana sih cara mengatur resikonya supaya kita nggak gampang MC ya. Karena banyak teman-teman saya atau klien-klien semua yang datang trading market gold itu 80-90%-nya lebih banyak yang kena jadi korban MC ya daripada yang profit. Nah, saya akan bagikan tips dan trik rahasia bagaimana caranya bisa survive di market gold menggunakan formula gold hack yang biasa saya bagikan di kelas seminar. Saya akan bagikan spesial di video ini. Nah, ini chart XAUUSD ya yang biasa kita gunakan untuk trading. Jadi saya biasanya kalau trading itu langsung menggunakan aplikasi Meta ya. Saya nggak mau pusing-pusing buka sana sini karena saya biasa nggak pakai indikator, saya nggak pakai macam-macam, benar-benar cuma ngelihat pola chart seperti ini ya. Jadi benar-benar hanya menggunakan bar chart. Nah, di sini biasanya saya menggunakan time frame M15. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak pakai time frame M15? Kenapa nggak pakai H1? Kenapa nggak pakai H4? Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu perhatikan ya, jika kita melihat misalnya ya dalam satu layar rentang waktu misalnya 2-3 hari. Misalnya sekarang tanggal 15 Agustus dan kita tarik sampai ke tanggal 12. Jadi kita anggap 2 hari ya, 2-3 hari. Sampai ke tanggal 11 ya. Nih, saya coba mundurin lagi sampai ke tanggal 11 dan kita lihat bersama-sama ya. Jarak antara titik tertingginya sampai ke paling bawah. Nah, ini kurang lebih mencapai 15 poin ya. Kalau saya senangnya menyebutnya 15 poin. Memang lebih tepatnya disebut dengan $15 atau 150 pips ya. Tapi kalau saya lebih senangnya bilang 15 poin. Biar lebih gampang. Pak, cara menghitungnya gimana? Nah, ini saya buka juga pelan-pelan ya. Jadi jika Bapak dan Ibu lihat, titik tertingginya ini kan di 1799. Titik terbawahnya ini adalah di 1785. Maka selisihnya itu kurang lebih sekitar 14-15 poin. Nah, itulah cara menghitung saya nih. 1799 dikurangi 1785. Contoh ya. Dan jika Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa di setiap pergerakan harga ini kan ada pantulan ya. Dari puncak memantul ke bawah, memantul lagi ke atas, memantul lagi ke bawah, memantul lagi ke atas. Kalau kita tangkap garis besarnya ya, misalnya nih, ini turun dari sini kan tadi 15-14 poin lah ya. Dari bawah sini Pak, Bu, dari paling bawah sini ke atas, ini ke titik tertinggi seperti menarik garis dari paling bawah ke paling atas ya, sampai sebelumnya turun lagi. Ini terbentuk lagi 9 poin. Dan kalau kita tarik lagi dari atas ke bawah, terbentuk lagi sekitar 9 poin lagi. Dan kalau kita tarik ke atas sebelum ada koreksi tinggi ya, ini 13 poin. Dan kalau ditarik lagi ke bawah, ini kurang lebih 8 poin. Dan kalau ditarik lagi ke atas, ini kurang lebih
12 poin ya, kurang lebih ya, 12 poin dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa setiap pergerakan harga di time frame M15 itu memiliki kecenderungan rata-rata yang kalau tadi kita hitung bersama-sama ya, ada yang turunnya 14 poin, naiknya 10 poin, naiknya lagi 13 poin, turunnya lagi 8 poin, maka rata-rata bisa dibilang ya, kalau misalnya saya bilang 10 itu masih masuk akal gitu ya. Jadi setiap time frame itu memiliki ciri khas atau rata-rata pengulangan, kenaikan atau penurunan harga yang biasanya saya temukan di sini di market gold selama beberapa tahun terakhir. Kalau kita melihat rata-rata volatilitas market gold di time frame M15 itu selalu rata-ratanya kurang lebih di 10-an sampai 15. Dan kalau kita kembali ke rumus 58, kalau kita ambil profit 8, maka angka 8 itu akan selalu ada baik kita mengambil sell atau buy. Yang penting kita tahu ujungnya di mana. Yang penting kita bisa menganalisa di mana support dan resisten tempat kita mengambil posisi. Nah, kalau kita cek di time frame lain, seperti yang tadi saya bilang, kenapa Pak nggak di H1, kenapa nggak di H4? Karena rata-rata pergerakannya pun berbeda dari setiap support dan resistennya. Contoh, kita ganti di H1. Nah, jika Bapak Ibu lihat, H1 itu memiliki kecenderungan yang lebih besar. Kalau kita lihat dalam satu layar ya, dalam satu layar aja, ini kurang lebih langsung tampak dari 15 Agustus sampai 4 Agustus yang dimana ini 10 hari atau 2 minggu. Dan kalau kita hitung dari atas ke bawah seperti ini ya, ini langsung muncul angka 30 poin. Dan kalau kita ukur lagi kenaikannya misalnya naik sampai sini sebelum dia koreksi lumayan, itu 35 poin. Dan kalau kita lihat koreksinya pun ya, dari atas ke bawah, ini koreksinya pun kurang lebih di 13 poin. Dan kalau dia naik lagi pun di sini kita bisa lihat ya, setiap ada wave kenaikan itu besar-besar 20 sampai 30 poin lebih, bahkan sampai rata-rata 50 poin. Dan Bapak dan Ibu bisa cek sendiri bahwa time frame H1 itu adalah time frame yang memiliki volatilitas market jauh lebih besar daripada volatilitas di time frame M15. Nah, jika kita sudah paham konsep-konsep seperti ini, kita hanya perlu menyesuaikan risk management kita seperti apa sih yang digunakan di setiap time frame. Nah, kembali lagi kalau mau yang gampang, Bapak dan Ibu praktekkan saja formula 58 yang bisa saya gunakan di time frame M15 setiap harinya. Nah, bagaimana sekarang penerapan 5 dan 8 itu? Saya akan praktekkan secara sederhana. Contoh, misalnya Bapak dan Ibu ingin mengambil posisi buy di support ya menggunakan time frame M15. Kita biar gampang contohnya, kita mau beli di support. Beli ketika murah. Nah, sekarang harganya ini lagi turun banget nih. Nah, pertanyaannya di mana supportnya? Paling gampang kita tentukan ini adalah support paling bawah sini. Jika kita akan mengambil posisi buy di area 1785, maka contoh yang paling gampang adalah new order ya. Saya selalu menggunakan prinsipnya buy limit ya atau nawar. Di sini isi 1785 misalnya. Nah, stop lossnya bagaimana? 1785 kurangi 5. Ingat, resikonya maksimal 5. Berarti kita kurangin 5 paling gampang. 1785 kurang 5, 1780. Dan 1785 ditambah 8, 1793. Cukup mudah bukan? 1793. Nah, ini yang bisa saya gunakan setiap hari. Ya, komen misalnya buy limit 58. Nah, place. Nah, seperti ini cara trading sederhana di M15 dengan risk management yang tepat. Namun memang tidak berhenti sampai di sini, karena untuk menentukan support dan resisten di M15 pun sedikit tricky. Biasanya saya menggunakan prinsip yang namanya dynamic mapping atau metode kotak-kotak yang biasa saya bagikan di kelas Gold Hack. Jika Bapak dan Ibu mau belajar lebih lanjut tentang bagaimana cara menggunakan strategi kotak-kotak ini, Bapak dan Ibu bisa join di kelas seminar kami yang kami adakan setiap hari Kamis ya jam 7 malam sampai selesai. Karena kalau Bapak dan Ibu ingin mendalami benar-benar, sebaiknya Bapak dan Ibu datang saja ke kelas kami di Jakarta Utara, Muara Karang. Kami siap ya untuk membagikan ilmu-ilmu kami di kelas nanti. Dan jika Bapak dan Ibu masih ada yang kesulitan yang menentukan support, menentukan resisten, Bapak dan Ibu hubungi saja tim admin kami untuk mendapatkan akses kelas basic ya. Kami bagikan secara gratis tentunya untuk Bapak dan Ibu. Dan kami berharap dengan adanya gambaran seperti ini, Bapak dan Ibu gak salah lagi dalam menggunakan prinsip risk management di time frame M15 ya. Nah, sekarang kita mulai bahas bagaimana cara menggunakan lot yang tepat supaya kita nggak overload dan risk manajemennya tetap aman.
Biasanya saya menggunakan maksimum resiko itu di 2-3% per tradingnya. Itu udah saya batasin maksimal. Kenapa? Karena buat saya kalau lebih dari 3% itu lebih gampang kena mental. Saya ngomong apa adanya aja gitu. Karena saya pernah ngalamin 7 kali 8 kali loss beruntun. Itu kalau saya setting 5%, artinya saya udah kehilangan hampir setengah dari equity saya. Dan itu sangat mengganggu mental saya. Ketika saya mengalami hal itu, waktu itu saya ingat sekali makan Indomie aja nggak ada rasanya Bapak dan Ibu. Hidup terasa tidak nyaman. Tidur pun ya Bu ya, kemimpi. Saya kemimpian trading, kemimpian posisinya gimana, itu benar-benar nggak sehat banget. Jadi gunakanlah ya yang secukupnya aja, yang memang masuk dalam batas wajar. Kalau saya biasa 2-3%. Nah, Bapak dan Ibu bisa coba mempraktikkan menggunakan prinsip 3% ini dengan perhitungan sederhana, boleh dicatat. Jika Bapak dan Ibu memiliki modal $10.000, maka Bapak dan Ibu bisa menggunakan trading di 0,7 lot. Jika Bapak dan Ibu mengalami loss, ya 5 poin tadi, maka maksimum loss yang akan Bapak terima itu adalah 0,7 dikali $100 dikali 5, yang akan ketemu di akhirnya adalah $350 atau kurang lebih di 3,5%. Nah, dengan contoh ini Bapak dan Ibu bisa latihan menggunakan risk management ini. Cobalah untuk konsisten, tidak pernah menambah lot, atau ketika Bapak dan Ibu lagi benar juga, itu jangan sekali-kali menambah lot Bapak dan Ibu ketika masih ada posisi yang open. Kenapa? Karena ketika Bapak dan Ibu udah ada posisi open, lalu Bapak dan Ibu nambah lagi, artinya resiko Bapak dan Ibu menambah, yang artinya melanggar trading plan yang kita sudah sepakati di awal. Maksimum risk per trade, misalnya 3% ya, jangan dilanggar gitu ya. Jadi kalau entry saya sarankan mulailah dari single entry dulu. Ya, karena ini yang paling penting untuk menjaga konsistensi dan juga profit yang konsisten. Nah, jika Bapak dan Ibu masih bingung dan Bapak dan Ibu ingin ada pertanyaan, silahkan Bapak dan Ibu ketik di kolom komentar di bawah ini. Saya akan dengan senang hati menjawab setiap pertanyaan Bapak dan Ibu, dan saya berharap Bapak dan Ibu bisa banyak mendapatkan manfaat dari video ini. Kalau masih bingung juga, silahkan datang ke kelas offline kami yang kami selalu adakan ya setiap minggunya di setiap hari Kamis, setiap jam 7.30 malam sampai selesai. Dan kelas ini terbuka untuk siapa saja, Bapak dan Ibu mau dari broker manapun, bebas untuk datang ke kelas kami. Karena kami di sini tidak membeda-bedakan Bapak dan Ibu broker dari manapun. Kami menganggap Bapak dan Ibu adalah satu ya. Karena kami di sini independen, tidak terbatas, broker manapun bisa belajar. Yang penting pada akhirnya sama-sama kita bisa cuan. Mari kita berburu cuan secara bijak. Saya Jeremy Tanuardi dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Salam trade with Trident, less risk, more rewards.